Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Kapolres Lampung Utara bersama Kapolda Lampung mengecek kesiapan personel Satgas Pengamanan Pemilu 2024. Puluhan anggota Brimob Batalion C Lampung Utara akan disebar untuk membantu pengamanan Pemilu 2024 di 3 kabupaten di Lampung. Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Racesna mendampingi Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengunjungi Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Lampung di Propao, Abung Selatan, Lampung Utara. Kedatangan orang nomor 1 di jajaran Polda Lampung tersebut dalam rangka pengecekan kesiapsiagaan personel Satgas Pengamanan Pemilu 2024 jajaran Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Lampung. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Lampung berpesan kepada personel Satgas Pengamanan Pemilu 2024 agar melaksanakan tugas pengamanan dengan baik dan menjaga nama baik Polri. Puluhan anggota Brimob Batalion C Lampung Utara akan disebar untuk membantu pengamanan Pemilu 2024 di 3 kabupaten di Lampung. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan puluhan personel Brimob ini telah disiagakan untuk pengamanan pada saat proses pemungutan suara 14 Februari 2024 mendatang. Ini khusus untuk personel Brimob, Batalion A, Batalion B, Batalion C, dan Makassar. Jadi dalam rangka mengantisipasi pengamanan pemilu, hingga kalau misalkan nanti apa-apa pergerakan dari pasukan Brimob ini bisa cepat. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana. Jadi kalau terjadi bencana yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu, kita juga harus cepat. Pemilunya berjalan lancar, pertolongan kepada masyarakat yang terkena bencana bisa terjadi lebih cepat juga sehingga bisa meminimalisir terjadinya korban. Kurang lebih seperti itu. Kekuatan Brimob di Lampung Utara sebanyak 77 orang personel yang akan diperbantukan ke ketiga kabupaten dengan rincian 25 personel di Lampung Utara, 29 di Lampung Barat, dan 23 personel di pesisir barat. Para personel dilengkapi dengan perlengkapan perorangan dan kendaraan operasional taktis yang akan dimanfaatkan dalam penanganan kondisi tertentu. Dari Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, masih terkait persiapan pengamanan jelang pemilu, Rabu lalu Bahar Kampolri menggelar apel pengamanan pemilu di Pusat Pelatihan Korps Brimob Cikeas, Bogor. Dan berikut laporan tim Polri TV bersama personel yang terlibat dalam pengamanan jelang pemilu. Sudah berada di booth polisi anti huru-hara dari Korps Brimob Polri. Saya izin bertanya terkait penjelasan terkait dengan alat-alat yang akan digunakan. Jadi kita dari Resimen 1 Kedunggalang menyampaikan, jadi di dalam pengamanan itu di ini Kapolri ada PHH, anti anarkis, dan SAR. Jadi di dalam anti anarkis, jadi peralatannya semuanya ada di sini. Termasuk nanti ada persenjataannya yang untuk kegiatan anti anarkis. Untuk yang PHH, nanti peralatannya ini. Nah, untuk persenjataannya dan amunisinya nanti ini untuk PHH. Baik, Komandan, berarti di sini di booth ini itu ada anti huru-hara dan juga anti anarkis ya, Komandan. Baik. Dan kalau boleh tahu di sini untuk ini senpinya, Komandan, apakah ini senpi yang memang ditujukan untuk penggunaan peluru asli atau hanya untuk sebagai airsoft gun dan lain sebagainya, Komandan? Ini dipergunakan dalam kapasitas untuk anti anarkis. Kita menggunakan hampa dan amunisi karet. Mohon izin, Komandan, untuk sebagai contoh mungkin untuk senjata ini amunisi hampa dan ini untuk amunisi karet. Okay. Masih karet. Jadi tidak untuk yang peluru tajam dulu ya. Apa mungkin bisa digunakan juga kalau untuk keperluan tertentu? Keperluan tertentu ya bisa. Kalau dalam penugasan intensitasnya lebih tinggi lagi. Mungkin ke pemberangkatan ke Papua apa bisa menggunakan itu. Dan juga kalau boleh tahu di sebelah kanan itu ada apa? Komandan, senjata apa maksud saya senpinya? Kalau yang ini Omega. Ini produknya dari Korea. Ini persenjataannya seperti ini, dan ini flashball, produknya dari Prancis. Ini single shot, ini produknya dari Turki,
dan ini CC 600, produknya dari Korea, dan Multishock itu produknya dari Turki. Siap. Kalau boleh tahu, ini kan gas air mata ada beberapa macam ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan, Komandan, untuk gas air mata ini. Oke, Pak. Baik. Gas air mata di sini kan kalau misalkan buat latihan itu pakainya yang OC. Ini ada di sini tuh jadi nggak pedas, ini cuma ngeluarin asap doang. Nah, sama juga TP juga, ini cuma untuk buat latihan juga. Cuman kalau opsional, buat opsional itu dalam artian untuk penanggulangan anti huru-hara. Nah, yang di sini untuk ke tingkat kepedasannya atau kayak gimana ya ini green smoke ataupun powder ini untuk misalkan nanti kena air itu jadi hilang juga gitu kan. Nah, yang ini juga sama juga untuk amunisinya flashball. Sama juga CS smoke, powder. Ini kayak CS smoke tuh kayak asap. Nah, asap, jadi biar gitu kan, biar untuk mencerai-beraikan, ibarat kata mencerai-beraikan massa gitu. Mungkin melakukan aksi huru-hara yang membahayakan Kantimas juga ya, Komandan? Kalau single shoot ini keluarnya ada foam atau busa. Busa juga ada untuk misalkan ini dari sini juga ada untuk apa, Bal? Yang kayu juga ada, kayu. Jadi ada keluar kayu kecil, untuk pelurunya ada 3 yang keluarnya juga gitu. Jadi tidak mematikan gitu. Dan ini untuk alat-alat yang akan digunakan ini opsional ya. Ada kanister, raincoat, dan lain sebagainya. Oh, ini buat yang di mobil-mobil juga, ini Vulcano. Nah, Vulcano ini yang ada di mobil PJJ. PJJ yang kayak tadi barusan itu untuk menembakkan misalkan pelurunya ini kan di sini. Nah, untuk 1 kali tembakan, nah, itu 1 kali. Ada yang buat 2. Nah, ini 2 peluru langsung kan. Kalau 3 baru 3. Ini untuk semuanya yang tadi biar untuk cepat. Jadi untuk penggunaan tembakannya sendiri itu apakah menyesuaikan dengan intensitas kerusuhan yang ada atau memang ada waktu-waktu tertentu? Untuk intensitasnya, situasinya kita lihat dulu apakah misalkan udah kacau atau kayak gimana, baru nanti ada pasukan yang namanya pasukan anti anarkis. Nah, dia yang majunya untuk mencerai-beraikan, untuk berarti intensitas si masanya udah pakai batu, pakai apa. Jadi untuk mencerai-beraikannya ya pakai ini dulu gitu. Jadi lebih ke arah untuk bisa dibilang peluru atau upaya pertama ya? Upaya pertama. Dalam membubarkan massa. Oke. Baik, mungkin di sini juga sudah terlihat juga ada alat-alat lain seperti halnya toa, speaker dan lain sebagainya yang mungkin sudah tahu fungsinya untuk membesarkan suara dan lain sebagainya. Ini Danton biar kedengaran suaranya untuk mengomandoi lah. Biar suaranya terdengar sama anggota. Kan kalau misalkan ini gemuruhnya kan beda juga gitu. Jadi biar agak sedikit keras juga gitu. Oke, baik. Di sini kita juga sudah membahas alat-alat yang memang dikhususkan untuk melakukan pengamanan dan mungkin hanya itu saja, Komandan, yang akan saya bahas. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Kita sudah melihat alat-alat khusus yang digunakan oleh polisi huru-hara seperti anti anarkis juga, dan juga di situ juga ada agenda dari polisi anti huru-hara. Baik, sebagai catatan juga pada tanggal 14 Februari 2024 nanti akan terlaksana pemilu atau pemilihan umum calon presiden dan calon wakil presiden yang akan memimpin negara Indonesia ini sampai dengan 5 tahun ke depan. Dari Cikeas, Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.